Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca hukum yang melambangkan sebuah sangkar yang nanti akan menjadi pasangan dari Pancasila. Dan bila panca hukum nanti sudah resmi menjadi pasangan dari Pancasila, maka proses penciptaan dasar-dasar negara Republik Indonesia ini hampir sama dengan proses penciptaan manusia. Kita ketahui manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam dalam kondisi mempunyai burung yang selalu dibawa kemana-mana. Dan tidak lama kemudian diciptakanlah Siti Hawa sebagai pasangan dari Nabi Adam dalam kondisi mempunyai sebuah sangkar yang selalu dibawa kemana-mana. Dan Siti Hawa ini tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok atau yang paling bawah. Begitu juga proses penciptaan dasar-dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama kali diciptakan adalah Pancasila yang berlambangkan seekor burung. Dan tidak lama kemudian diciptakanlah panca hukum sebagai pasangan dari Pancasila yang berlambangkan sebuah sangkar. Dan panca hukum ini tercipta dari sila yang paling bawah, yaitu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita ketahui bahwa setiap simbol yang ada di lambang Pancasila itu mempunyai makna dan arti yang sangat dalam sekali bagi kehidupan rakyat Indonesia. Begitu juga setiap simbol yang ada di lambang panca hukum ini mempunyai makna dan arti yang sangat dalam sekali bagi kehidupan rakyat Indonesia. Kita lihat di dalam panca hukum ini mempunyai 3 tingkatan. Ini melambangkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia nanti akan dibagi menjadi 3 tingkatan saja, yaitu hukum yang ringan, sedang, dan berat. Untuk hukum yang ringan nanti diberlakukan bagi para pelanggar ketertiban umum, sedangkan untuk hukum yang sedang nanti diberlakukan bagi para pelaku kejahatan yang biasa, dan untuk hukum yang berat nanti diberlakukan bagi para pelaku kejahatan yang sangat luar biasa. Kita lihat di dalam panca hukum ini mempunyai 5 gerbang. Ini melambangkan bahwa setiap produk-produk hukum yang dihasilkan dari panca hukum akan selalu berhubungan dengan angka 5. Jadi, bagi para pelanggar ketertiban umum seperti membuang sampah sembarang tempat, mengemis, mengamen, dan lain-lain, maka mereka nanti akan langsung ditangkap dan dikenakan denda uang sebanyak Rp500.000. Dan bila tidak mampu membayar saat itu juga akan dimasukkan penjara selama 5 hari. Dan bila masih belum jerak sehingga melakukan untuk yang kedua kalinya, maka dendanya akan dinaikkan menjadi Rp5 juta. Dan bila tidak mampu membayar saat itu juga akan dimasukkan penjara selama 50 hari. Dan bila masih belum jerak juga sehingga melakukan untuk yang ketiga kalinya, maka dendanya akan dinaikkan menjadi Rp50 juta. Dan bila tidak mampu membayar saat itu juga akan dimasukkan penjara selama 500 hari. Dan hukuman ini sudah yang paling maksimal bila melakukan untuk yang berikutnya. Sedangkan bagi para pelaku kejahatan yang biasa seperti mencuri, mencopet, menipu, tawuran, dan lain-lain, maka sekecil apapun suatu bentuk kejahatan akan dikenakan hukuman minimal 5 tahun penjara tanpa proses pengadilan. Yang penting sudah ada bukti dan saksi, maka mereka nanti akan dimasukkan penjara selama 5 tahun. Dan sistem penjaranya berbeda dengan sistem penjara yang ada sekarang ini. Saya mempunyai program
5.000 pulau yang ada di Indonesia nanti akan dimanfaatkan sebagai tempat pengasingan bagi para tahanan, dan mereka nanti akan diberikan perlengkapan untuk bercocok tanam, berkebun, memancing ikan di laut, sehingga mereka nanti akan bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dan untuk hukum yang berat seperti para koruptor, teroris, pengedar narkoba, pembunuh, pemerkosa, pedofil, perampok, dan lain-lain, maka mereka nanti akan dikenakan hukuman mati sesuai dengan ilustrasi gambar dari panca hukum ini yang tidak mempunyai ruang udara sama sekali, berbeda dengan hukum yang ringan dan sedang, dan tidak boleh lebih dari 5 bulan setelah vonis pengadilan, maka eksekusi matinya harus sudah dilaksanakan. Kita lihat di dalam panca hukum ini ada yang bersimbolkan mahkota. Ini melambangkan bahwa kalau negara Republik Indonesia ini sebuah negara kerajaan, maka yang menjadi rajanya Indonesia adalah Pancasila. Dan setiap pasangan dari rajanya Indonesia akan menjadi ratunya Indonesia. Dan Ratu Indonesia ini nanti akan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila yang kelima. Bisa jadi inilah wujud dari Ratu Adil yang kehadirannya selama ini kita tunggu-tunggu. Kita lihat di dalam panca hukum ini ada yang bersimbolkan gantungan. Ini melambangkan bahwa seluruh kehidupan rakyat Indonesia nanti hanya bergantung kepada satu kekuatan saja, yaitu kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Dan bila hal ini sudah disetujui oleh rakyat Indonesia, maka bangsa Indonesia ke depan tidak akan pernah takut maupun gentar menghadapi kekuatan dari negara manapun di dunia ini selain dari kekuatan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Azza wa Jalla. Demikianlah penjelasan saya tentang panca hukum yang nanti akan menjadi pasangan dari Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.